Jadi kalau penguasa itu jujur, maka itu adalah awal kebahagiaan bagi dia. Dan awal kebinasan dia adalah kedurjanaan dia, termasuk kebohongan dia, kadibu dan sebagainya. Jadi kalau dia itu bohong, maka itu adalah awal kebinasan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajra alayya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian bulanan, dan pada hari ini kita akan masuk di halaman 101 ya. Kita masih membahas ya tentang bagaimana adab atau bagaimana karakter ya seorang pemimpin yang harus dimiliki. Kita akan masuk di sifat yang ke-7 ya. Dan ini nanti banyak hal yang kita bisa pelajari meskipun pembahasan kita terkait dengan seorang pemimpin. Nah, di halaman 101 itu disebutkan al-wasfus sabi' as-sidqu. Jadi sifat yang ke-7 bagi seorang pemimpin itu adalah jujur. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Allamah Asyirazi di dalam kitab An-Nahjul Masluk fi Siyasatil Muluk. Di situ disebutkan i'lam an-sidqa min asma as-simati ya. Jadi jujur itu merupakan ciri yang paling tampak ya, paling tinggi ya. Paling tinggi, paling kelihatan ya. Kemudian wa min asyrafis sifat, dan termasuk sifat yang paling mulia ya. Kemudian wa aslamil manahij ya, dan merupakan manhaj yang paling selamat. Yad'u ilayya syar'u, di mana syarak menyerukan kepadanya. Artinya sifat ini adalah sifat yang memang merupakan sifat yang paling tinggi atau asma, paling mulia, paling tinggi, paling kelihatan, paling menonjol, termasuk juga sifat yang paling mulia. Jadi orang itu kalau dia jujur, kejujuran itu dampaknya luar biasa. Ya, kita masih ingat ya, nanti ada hadis Nabi ketika ada orang yang dia pengen bertobat setelah banyak melakukan kesalahan. Nabi itu cuma pesan satu saja. Ya, kamu harus jujur. Ya, alaika bisidqi, kamu harus jujur. Orang itu kaget, kenapa kok Rasulullah itu nyuruh cuma jujur doang, itu padahal dosanya dia banyak sekali. Ternyata dari kejujuran itu bisa merembet kemana-mana. Ya kan? Masya Allah, luar biasa. Nah, karena itu di sini disebutkan faqad warada bittiba'i sidqi walau kanatil halaka fihi. Jadi telah dinyatakan bahwa harus jujur itu harus kita ikuti. Jujur itu harus kita lakukan walau kanat al halakah ya fihi, meskipun dampak kejujuran itu membawa kepada kebinasaan. Ya kadang-kadang jadi orang jujur itu kan ada resiko ya. Termasuk resiko membuat orang yang jujur tadi itu akhirnya menerima bahaya kan gitu. Karena tidak semua orang jujur itu, ya kalau jujurnya jujur yang benar misalnya. Ya. Akhirnya kemudian beresiko
ketika dia jujur lalu kemudian bisa mengancam keselamatan dia, nyawa dia, orang cenderung kemudian akhirnya memilih tidak jujur. Nah, itu. Nah, ini makanya disebutkan di sini waqad warada bittiba'i sidqi. Jadi telah dinyatakan bahwa tetap harus mengikuti kejujuran tadi walau kanatil halaka fi, meskipun ya berdampak kepada kebinasaan. Nah, wa haddarul kadhib. Sebaliknya ya, disuruh untuk meninggalkan ya, atau ada larangan untuk berbohong. Walau jarra naf'an, sekalipun bohong itu bisa membawa manfaat. Kadang-kadang orang itu bohong, dengan bohong itu dia bisa dapat untung kan. Nah, kalau orang berpikirnya pakai logika kapitalis, asas manfaat, kan lebih baik bohong dapat untung daripada jujur celaka. Itu kalau pakai logika kapitalis, asas manfaat. Tapi kalau kita berpikirnya pakai logika hukum syara, maka ya jujur harus tetap dilakukan meskipun konsekuensinya tidak enak. Kenapa? Karena tadi kuncinya adalah jujur itu perintah, sementara bohong tadi itu larangan. Di mana standar bagi seorang muslim, miqyasul amalnya itu kan halal dan haram. Nah, kalau orang kapitalis kan standar perbuatannya itu kan asas manfaat. Kalau dia merugikan ya ngapain? Kalau dia menguntungkan ya why not, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu yang ada di dalam kepala orang kapitalis. Makanya di sini diingatkan tadi itu faqad warada bittiba'i sidqi walau kanatil halaka fi, ya. Nah, kalau itu kita atafkan kepada bittiba'i tadi berarti bacanya hadril kadhib, ya. Dan kemudian ada larangan untuk berbohong walau jarra naf'an, sekalipun berbohong itu bisa mendatangkan manfaat, ya. Atau daf'a dararan, atau berbohong itu bisa mencegah mudarat, ya. Ini. Nah, ilman minasyari bima yang qalibu ilaihi, ya, akibatahuma. Jadi ya mengingat apa yang telah sampaikan Asy'ari, ya, di mana dampak dari keduanya itu. Jadi dampak dari keduanya yaitu dampak dari kejujuran dan dampak dari kebohongan itu serius. Ya. Nah, wal aqlu yad'u ila fi'li ma kana mustahsanan. Nah, akal di situ disebutkan mengajak kepada perbuatan maka mustahsanannya memang dianggap baik. Akal itu kan selalu mendorong orang untuk melakukan perbuatan yang dianggap baik, istihsan. Ya. Nah, wa yamtani min idyani makana mustaqbahan, dan sebaliknya akal itu menghalangi untuk menunaikan apa yang dianggap buruk. Jadi yang dianggap buruk ya jangan dilakukan, yang dianggap baik dilakukan. Itu akal. Gitu. Nah, wal kadhib mustaqbah aklan. Sementara bohong itu menurut akal itu jelas sesuatu yang buruk, dianggap buruk. Qabih. Gitu. Ya. Coba misalnya orang itu dibohongi. Sakit enggak? Pasti sakit. Ya kan? Kalau kita urusan sama orang bohong itu enggak bisa dipegang mulutnya, itu kan aduh kesel. Itu secara nalar kita akan menolak kebohongan itu. Siapapun ya, dia lebih suka dengan kejujuran. Nah, karena itu tadi disebutkan bahwa al-aqlu yad'u ila fi'li ma kana mustahsanan. Ya, dan sebaliknya wa yamtani min idyani ma kana mustaqbah. Sebaliknya dia akan menolak untuk diajak melakukan perbuatan yang tidak disukai. La sama idakana yajibu naf'an, terutama kalau perbuatan itu bisa menarik manfaat, tidak bisa menarik manfaat. Jadi lam yajlib naf'an, tidak bisa menarik manfaat, wala yadfa' dararan, dan tidak bisa mencegah bahaya. Gitu. Makanya waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah menyatakan dalam hadisnya di sini yang dikutip oleh Asy-Syirazi, takhayyaru as-sidqa, kamu pilih kejujuran. Wa in ra'aitumul halaka fihi. Nah, ini. Jadi itu tadi kan. Jadi Rasulullah menyebutkan di situ takhayyaru, ya, as-sidqa. Gitu. Jadi kamu pilih kejujuran itu meskipun apa di situ?
Di situ disebutkan wa in ra'aitumul halakah. Meskipun dampak dari asidku itu adalah al-halakah. Gitu kan. Ini. Dampaknya adalah halakah. Ya, kebinasaan. Ini negatif. Ya, itu. Jadi takhayyaru as-sidqa wa in ra'aitumul halaka fi, sekalipun kamu melihat kebinasaan di situ. Gitu. Fa inan najata fihi, karena sesungguhnya keselamatan, an-najat, keselamatan. Fihi itu ada pada kejujuran. Memang orang jujur itu enggak enak. Gitu. Orang jujur itu enggak enak. Tapi jujur itu akan mengantarkan kepada keselamatan. Wa tajannabu al-kadhib. Nah, sebaliknya di sini tajannabu, ya. Kamu jauhi al-kadhib. Kamu jauhi kebohongan. Kata Nabi. Meskipun apa? Kadhib itu mengantarkan wa in ra'aitumun najata fihi. Sekalipun itu aja najat. Ya, ada keselamatan. Gitu. Jadi di satu sisi kita diperintahkan untuk memilih berbuat jujur meskipun dampaknya itu halakah. Di satu sisi kita diperintahkan untuk menjauhi kebohongan sekalipun dampak dari kebohongan itu menghasilkan keselamatan. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena nanti di balik an-najat di sini itu ada halakah. Gitu loh. Ya, ternyata setelah orang itu bohong, meskipun dia selamat pada saat berbohong, nanti endingnya itu adalah halakah, kebinasaan. Jadi istilahnya manfaat sementara atau untung sementara, tapi terakhirnya pasti rugi. Sebaliknya, kalau asidku itu halakahnya sementara, tapi endingnya nanti najat. Gitu. Ya, endingnya itu najat. Nah ini yang jadi disitulah ya kenapa dalam hadis tadi itu sampai Rasulullah mengatakan begitu, takhayyaru as-sidqa wa in ra'aitum fihi al-halaka wa tajannabu al-kadhiba wa in ra'aitum fihi an-najat. Ya. Fa innal halakah, karena ternyata di balik an-najat, keselamatan pada saat orang itu berbohong, ternyata di situ ada halakah, ada kebinasaan di ujungnya itu. Gitu. Ya, makanya kalau dalam peribahasa itu kan sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Ya, sepandai-pandai orang itu menyembunyikan bangkai, dia pasti akan tercium juga. Nah, ini peribahasa yang menggambarkan pada kita seperti itu. Orang itu bohong, ya. Katakanlah kalau sekali orang itu bohong, maka dia akan ikuti dengan kebohongan berikutnya terus. Dan nggak ada orang bohong itu bisa konsisten. Ya kan? Susah orang bohong itu untuk konsisten, nggak bisa. Justru yang enak itu jujur, meskipun kadang-kadang ada nggak enaknya, tapi konsisten gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang dibuat-buat. Ya begitu itu, jujur. Orang itu kalau bohong itu nggak ada yang konsisten. Pasti dia kebohongan pertama dia akan tutupi dengan kebohongan berikutnya terus begitu. Gitu. Dan semakin lama semakin bohong, semakin lama semakin bohong. Gitu. Sehingga orang akhirnya mengenalnya sebagai pembohong. Nah, nanti ada ungkapan ya di dalam bahasa Arab itu. Ungkapannya begini. Al-kadzabu, nah ini enggak enaknya nih. Ya, kalau sudah al-kadzabu ya. Nah ini. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Ya, al-kadzab. Ya. La yusaddaku walau kana shadiqan. Nah, ini. Jadi al-kadzabu la yusaddaku walau kana shadiqan. Kalau orang itu sudah menyandang gelar kadzab, pembohong, maka pembohong itu la yusaddaku,
dia tidak akan pernah omongannya itu digubris orang. Ya, misalnya ini orang itu karena sudah biasa bohong. Dia ngomong atau apapun biasa bohong. Suatu ketika dia cerita benar. Tapi karena sudah kebiasaan bohong, cerita benar pun orang nggak percaya. Nah, itu namanya al-kadzab la yusaddaqu walau kana shadiqan. Gitu. Ya, al-kadzabu la yusaddaqu walau kana shadiqan, itu dalam ungkapan bahasa Arab. Jadi karena dia sudah biasa bohong. Sehingga orang sudah tahu, nah dia ini pembohong, omongannya nggak bisa dipegang. Suatu ketika dia bohong, suatu ketika dia benar, jujur. Tapi orang terlanjur nggak percaya kalau dia itu jujur karena sudah biasa bohong. Nah itu al-kadzabu la yusaddaqu walau kana shadiqan. Nah ini. Ya, jadi nggak enaknya di situ. Nah itu apalin itu. Ya. Coba tirukan ya. Al-kadzabu la yusaddaqu walau kana shadiqan. Nah, kalimat-kalimat pendek. Ya. Nah, kemudian qala ba'dul hukama, ya, sebagian ahli hikmah itu mengatakan da'il kadiba, tinggalkanlah kebohongan hatta tara annahu yanfa'uka. Sekalipun ya kamu itu melihat bahwa kebohongan tadi itu manfaat untukmu. Ya. Jadi kamu harus tinggalkan kebohongan sekalipun kebohongan itu mendatangkan manfaat untukmu, fa innahu yadurruka. Karena meskipun dia mendatangkan manfaat untukmu, sebenarnya itu membahayakan dirimu sendiri. Ya contohnya tadi. Kalau orang itu sudah biasa bohong, begitu dia membutuhkan sesuatu, misalnya nih, dia mungkin ya di rumahnya ada kebakaran atau mungkin ada kecelakaan atau apa, karena orang tahu dia biasa bohong. Pada saat dia membutuhkan orang lain, dia jujur, orang sudah nggak percaya karena dia sudah biasa bohong. Sama misalnya orang misalnya suka menipu. Suka menipu. Ya kadang-kadang kita juga begitu kan, mungkin ya entah itu di IG atau di email atau di mana, orang kadang-kadang DM atau kirim sesuatu kan. Nah, atmosfer sekarang itu banyak orang menipu masalahnya. Ya kan? Banyak orang menipu sehingga akhirnya kita juga akhirnya khawatir jangan-jangan dia nipu. Jangan-jangan ini modus penipuan gitu. Gitu. Ya. Nah, itu akibat dari situasi seperti tadi, akhirnya seperti dalam ungkapan Arab tadi, al-kadzabu la yusaddaqu walau kana shadiqan. Orang itu meskipun benar, akhirnya terkena dampak dari kebohongan-kebohongan yang orang lain ciptakan gitu. Sehingga kita itu mau membantu juga mikir-mikir, jangan-jangan dia bohong juga gitu. Karena kita sudah capek dibohongi. Gitu. Ya kan, apalagi kalau melalui online ya, melalui medsos itu kan banyak sekali. Orang ngakunya nggak bisa makan, orang ngakunya apa namanya ngurusi anak yatim, ini itu macam-macam gitu. Ya kan? Dan sebagainya gitu. Kemudian wa atis sidqa hatta tara annahu yadurruka. Sebaliknya katanya. Kamu atis sidqa. Kamu hadirkanlah kejujuran hatta tara annahu yadurruka, sekalipun kamu melihat bahwa kejujuran itu membahayakan dirimu. Fa innahu yanfa'uka, karena meskipun dia membahayakan dirimu, jujur itu tetap bermanfaat bagimu. Setidaknya orang akan memberikan stempel bahwa kita jujur. Itu manfaat. Dan ternyata lebih mudah untuk jujur ketimbang orang itu bohong. Karena tadi bohong itu membutuhkan ya kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan ketika orang itu sudah bohong, ditutupi dengan kebohongan, maka akan susah untuk menghapus jejak itu. Jejak kebohongan tadi. Ya, nah ini. Maka disitulah pentingnya kejujuran. Kalau orang itu konsisten dengan kejujuran, meskipun awalnya itu membahayakan, awalnya tidak mendatangkan manfaat, tetapi kejujuran itu akan memberikan stempel pada kita pada saatnya nanti. Nah, gitu. Allah akan tunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu ternyata benar. Meskipun mungkin awalnya orang tidak percaya. Nah, itu yang dikatakan tadi.
Wa kana al-Arab taqulu, dan orang Arab pada waktu itu pernah mengatakan begini, lisanu sidqin ma'al usrati. Lisanu sidqin ma'al usrati. Lisan, ya, kejujuran itu disertai dengan usrah, kesulitan. Karena orang ngomong jujur itu biasanya berat, ya. Tapi kata mereka, khairun itu lebih baik. Meskipun berat, orang jujur itu berat. Ya. Jadi jujur yang berat itu ternyata khairun itu lebih baik min su'idzikri ma'al maisarah. Meskipun, ya kan? Meskipun kalau dibanding dengan orang itu misalnya ngomong tapi bohong, dan itu ternyata lebih mudah, ya, lebih mudah. Ternyata jujur yang sulit tadi itu lebih baik ketimbang ketika orang itu ngomong, ya, bohong, dan itu lebih mudah tadi itu. Nah, karena itu ini yang menarik, ya. Ini ada ungkapan syair yang bagus sekali, ya. Awit lisanaka, kamu biasakan lisanmu. Awit lisanaka, kamu biasakan lisanmu. Sidqol qoli, dengan berkata jujur. Apa yang kamu dapatkan? Tahuddo bihi, ya, maka kamu akan mendapatkan bagian dari kejujuran itu. Innal lisana lama awadat, karena lisan itu, innal lisan lima awadat, karena lisan itu lima awadat, berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan lisan, mu'tadu, maka dia akan terbentuk kebiasaan. Itu namanya habit. Jadi orang itu jujur itu habit, tapi habit kejujuran itu harus dibentuk dengan apa? Kebiasaan. Nah itu makanya innal lisana lima awadat mu'tadu. Lisan itu sesuai dengan kebiasaannya. Maka dia akan biasa dengan itu. Kalau lisannya biasa bohong, ya dia susah untuk jujur. Tapi kalau dia biasa jujur, disuruh bohong, susah juga dia untuk bohong. Nah itu tadi. Innal lisana lima awadat mu'tadu. Karena lisan itu mengikuti kebiasaannya. Kalau dia biasanya bohong, maka otomatis mu'tadnya, kebiasaan dia berarti akan menjadi pembohong. Kalau dia biasanya jujur, maka mu'tadnya apa menjadi kebiasaannya? Otomatis jujur. Nah ini. Ya, nah itu. Makanya tadi kalimatnya awit lisanaka as-sidqa. Kamu biasakan lisanmu untuk jujur. Ya, sidqul qoli. Takhudda bihi, karena dengan itu maka kamu akan mendapatkan bagian. Nah, bahkan di sini disebutkan, ya, qala al-mulahib, ya. Ma yakunu sayfus sarimu biyadil malik asy-syuja'i bi'azzi lahu minas sidqi, atau bi'azza lahu minas sidqi. Bi'azza lahu minas sidqi. Jadi ma yakunu sayfus sarim, pedang yang tajam yang terhunus, biadil malik as-suja, di tangan seorang raja, seorang penguasa yang suja, yang pemberani. Kata beliau, itu bi'azza lahu, dia tidak lebih mulia. Minas sidqi, ketimbang kejujuran dia. Penguasa yang dolim, kalau dia pembohong, ya, penguasa yang dolim, kalau dia pembohong, sekalipun dia itu dolim dengan apa katakanlah kekuatannya, kekuasaannya, dan macam-macam yang dia miliki, kalau dia tidak jujur, maka orang tetap tidak akan takut. Ya, orang tidak akan takut. Artinya orang itu dia menjadi lebih mulia. Dibanding ketika orang itu misalnya, ya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi dia jujur bagi seorang penguasa, maka ternyata kejujuran itu jauh lebih membuat dia berwibawa, membuat dia lebih dihormati, membuat dia lebih mulia. Ketimbang ketika dia menghunus pedang yang tajam, tapi ternyata di balik itu menutupi kebohongan dia supaya orang tunduk. Ternyata orang lebih respect, orang lebih menghormati penguasa yang jujur tadi itu, meskipun mungkin dia tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan kekuatan.
Wa kana yuqalu, bahkan ada yang mengatakan lil maliki ayyakuna saduqan. Seorang penguasa, seorang raja itu wajib soduk. Soduk itu bukan hanya sodik, tapi soduk artinya dia selalu jujur. Seorang penguasa itu wajib harus selalu jujur. Kenapa? Lihat di awanu bewakti, supaya pembantu-pembantu dia itu yakin dengan janji dia. Kalau dia suka memberi PHP, ya kan, harapan palsu, kira-kira apa? Ketika dia ngomong, paling nanti juga gitu lagi. Ngomong, paling juga gitu lagi. Orang nggak percaya. Gitu. Kenapa? Karena dia suka berbohong. Dia tidak jujur. Gitu. Sehingga akhirnya janji dia itu nggak dianggap. Mau ngomong apa saja orang nggak nganggap. Nah, wa angkana syakuran, dan hendaknya dia menjadi orang yang syakur. Syakur artinya dia banyak berterima kasih. Entah itu kepada Allah, ya, dan itu hukumnya wajib, ataukah kepada manusia. Ya kan? Dalam satu hadis disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia nggak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas, ya kan? Lam yashkurillah. Nah, itu. Jadi kalau orang itu tidak bisa berterima kasih kepada manusia, ya jangan berharap dia bisa berterima kasih, bisa bersyukur kepada Allah. Artinya kalau dia syakur tadi, ya, kalau dia syakur, maka syakur tadi itu dia tunjukkan. Gitu. Syakur tadi itu dia tunjukkan. Makanya di dalam Islam itu kita diajari, ya kan, selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita, apapun keadaannya. Jadi itu sebagai bentuk apa? Syukur. Nah, syukur itu, nah ini sedikit ya, bicara tentang syukur. Bagaimana syukur itu? Ada 3 syarat supaya antum bisa disebut orang yang bersyukur. Pertama apa? Pertama itu i'tiraf bin ni'am. Nah ini. Orang yang bersyukur itu harus ngakui nikmat. Antum meskipun sakit, itu sebenarnya masih diberi nikmat oleh Allah. Paling kan yang sakit mungkin kepalanya. Paling yang sakit mungkin demamnya. Yang lain kan masih bisa. Karena itu, ketika orang itu, meskipun dia dapat musibah, musibah itu sesuatu yang gak mengenakkan kita, itu musibah. Gak usah nunggu yang besar. Ya, sakit gigi itu juga musibah. Ya, termasuk mungkin cenut-cenut entah kenapa, itu juga bagian musibah, karena itu gak menyenangkan. Dalam kondisi seperti itu kita itu harus tetap mengakui nikmatnya Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi untuk apa? Alhamdulillah. Ala kulli halin wa ni'mah. Itu bentuk syukur, Pak. Kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji milik Allah. Ala kulli halin, dalam segala keadaan, wa ni'mah, dan nikmat. Kalau kita dapat nikmat bukan musibah, maka alhamdulillahnya alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihah. Itu kalau dapat nikmat. Artinya dua-duanya tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena bukti kalau kita alhamdulillah itu berarti kita i'tiraf bin ni'am, kita mengakui bahwa kita ini dapat nikmat dari Allah. Meskipun mungkin ada yang sedikit diambil oleh Allah. Gitu loh. Karena itu tetap perintahnya alhamdulillah. Nah, itu namanya syukur. Yang kedua, jadi yang pertama tadi i'tiraf bin ni'am, yang kedua syukru al-mun'im. Gitu. Ya. Jadi syukur mun'im. Jadi kita itu harus berterima kasih pada yang memberi nikmat. Setelah kita ngakui bahwa ada nikmat yang Allah berikan, maka kemudian yang kedua kita harus mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Ya tadi. Dengan mengucapkan alhamdulillah.
Meskipun mungkin ada yang diambil sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang kita lihat kenapa di Gaza itu orang dibom yang diomongkan alhamdulillah. Orang di anaknya mati, suaminya mati, masih alhamdulillah. Itu ya yang disebut lisanus syakur. Jadi lisannya orang-orang yang senantiasa bersyukur. Yang diambil cuma sebagian. Makanya kata Syekh Mutawalli Sa'rawi itu, orang itu nggak bisa bersyukur itu kenapa? Karena dia nggak mengakui nikmat. Yang dilihat itu cuma musibahnya doang. Ya, sakit misalnya. Yang dilihat itu cuma sakitnya, dia lupa bahwa nikmat yang Allah berikan. Katakanlah misalnya dia dapat nikmat 100, kemudian diambil mungkin cuma 1%. Ya tak? 100% cuma diambil 1%. Yang diingat itu cuma 1%-nya. Yang 99% itu nggak diingat sama dia. Padahal nikmatnya 99% tadi masih ada. Yang diingat-ingat cuma yang 1%. Akhirnya pengeluh saja isinya. Ya kan? Nah itu makanya. Itu mindset. Kenapa antum suka mengeluh? Karena yang antum ingat cuma 1%-nya. Yang 99%-nya antum nggak ingat. Gitu. Coba kalau yang antum ingat 99%. Kalau diambil 1% itu kecil. Ya, masa kita dikasih 99% nggak bayar nggak apa, diambil 1% sama Allah, kemudian kita mengeluh. Ya, itulah yang menjadikan tadi kenapa saudara-saudara kita seperti di Gaza mereka masya Allah luar biasa. Itu karena manifestasi dari syukur tadi. Nah kemudian yang terakhir kata Ibnul Qayyim, ya setelah syukrul mun'im itu yang terakhir itu adalah orang itu ya menggunakan isti'anah biha ya litta'ah. Nah, ini isti'anah biha litta'ah. Biha itu kembalinya kepada nikmat. Jadi orang itu kalau disebut antum ini ya, apakah disebut antum itu maksud syakur, syakir ataukah tidak? Itu yang dikatakan Nabi. Afala akuna abdan syakura. Apa dimaksud dengan syakur? Ini, tiga ini. Pertama, i'tiraf bin ni'am, mengakui nikmat. Yang kedua, dia syukrul mun'im, berterima kasih kepada memberi nikmat. Dan yang ketiga, isti'anah biha, menggunakan nikmat itu litta'ah untuk melakukan ketaatan. Gitu. Jadi menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan. Nah, ini. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan tiga itu, maka kita belum disebut bersyukur. Gitu. Ya, jadi kalau kita belum melakukan tiga itu, maka kita belum bisa dikatakan bersyukur. Gitu. Ya, ini jelas ya. Nah, jadi diberi kesehatan oleh Allah, gunakan untuk ketaatan. Diberi mata, gunakan untuk ketaatan itu bersyukur. Diberi telinga, gunakan untuk ketaatan itu bersyukur. Diberi tangan, gunakan untuk ketaatan itu bersyukur. Diberikan otak yang waras, gunakan untuk melakukan ketaatan itu bersyukur. Dikasih kaki, digunakan untuk ketaatan bersyukur. Ya, ini. Mumpung, ya, kita itu diberi kesempatan oleh Allah. Kita itu diberi kesempatan oleh Allah. Makanya kata Sayyidina Umar, nah ini kalimatnya Sayyidina Umar ya. Kata Sayyidina Umar apa? Rohatur rijali. Jadi kalau antum disebut sebagai rijal, ghaflah. Santainya para rijal, para kesatria, para tokoh itu ghaflah, dianggap kelalaian. Gitu. Jadi kita nggak boleh santai. Apalagi setelah kita memahami kewajiban kepada umat. Kita harus kerja keras. Ya, itulah mengapa para sahabat kalau kita lihat ya, bagaimana mereka menggunakan nikmat yang Allah berikan pada mereka itu. Coba bayangkan. Bersama Rasulullah mereka dakwah di Mekah 13 tahun. Menghadapi ujian yang luar biasa berat. Harus hijrah 3 kali. Ke Habasah 2 kali. Ke Madinah sekali. Belum lagi setelah di Madinah mereka harus berperang. Perang yang dipimpin oleh Nabi saja 27 kali. Belum lagi Saraya, perang kecil. Ya, detasemen itu lebih dari
70 sekian kali. Jadi kalau dihitung itu total perang besar dan kecil itu tidak kurang dari 100 kali. Selama 10 tahun. Ya, bersama Rasulullah. Belum lagi ibadah mereka, belum lagi infak mereka, belum lagi Masya Allah. Itu artinya apa? Mereka betul-betul menggunakan nikmat yang Allah berikan pada mereka itu untuk melakukan ketaatan. Gitu. Ya. Nah, sekarang mumpung kita semua ya antum masih muda ya kan? Artinya kita tidak tahu bahwa kita nanti akan diberi umur oleh Allah sampai berapa. Ya, mungkin antum masih 30 ya atau mungkin yang paling tua umur berapa? 40? 45. 45. Ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya dikasih oleh Allah 65 tahun kan masih ada 20 tahun. Ketika kita ada kesadaran, maka manfaatkanlah dengan kesadaran yang kita sudah miliki itu untuk tadi. Ya, bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan pada kita itu untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau dalam teori hidup itu, kalau kita seperti di jalan tol ya kan, kalau antum di jalan tol sepi ngebut, ya kan? Nanti kalau macet kita nggak bisa ngebut. Hidup juga begitu. Jadi kalau kita diberikan kekuatan, kesehatan, ngebut, ya. Karena kalau kita sudah sakit, kita sudah berumur, kita sudah udur, nggak bisa ngebut lagi. Tapi kata Nabi, meskipun antum nggak bisa ngebut, maka catatan amal antum pada saat antum udur, pada saat antum sudah sepuh tadi, itu catatannya, argonya disamakan dengan pada saat antum ngebut tadi. Nah kalau antum nggak biasa ngebut, antum biasa santai, ya catatannya pada saat itu ya santai. Gitu loh. Ya. Jadi kalau antum hidupnya santai, ya pada saat nanti udur, pada saat sudah sakit, ya catatannya ya tadi, yang santai-santai. Ya. Nah itu ya. Nah itu tadi kalau kita bicara soal syukur. Wa angkana syakuran, dan hendaknya penguasa itu syakur. Dia pandai bersyukur. Nah, fayastaujibu ziyada. Kalau dia itu pandai bersyukur, maka apa yang akan didapatkan? Ziyadah, tambahan. Nikmatnya akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, itu. Ya. Jadi di situ. Jadi kalau kita bersyukur artinya menggunakan nikmat untuk melakukan ketaatan. Maka la azidannakum, aku akan tambah. Itu. Wa la in kafartum, dan ketika kalian kafir terhadap nikmat tadi, inna adabi lasyadid, maka nikmatku itu adalah pedih. Apa? Oh, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku, adab bilang apa tadi? Oh. Inna adabi lasyadid. Ya. Ya, inna adabi lasyadid. Ya, enggak apa-apa. Ya, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu betul-betul pedih. Iya kan, nggak cocok adab sama apa, nikmat sama pedih. Baik ya, terima kasih. Kemudian di situ disebutkan kalau Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais mengatakan, kulun nasi hakikun bisidiki wa hakum bihi al-malik. Jadi semua orang itu hakikun bisidiki. Artinya orang itu akan dianggap benar. Karena apa? Karena dia jujur. Karena itu wa hakum bihi, dan orang yang paling layak untuk jujur itu adalah al-malik, penguasa. Li'anna alladhi yad'u lil kadhib muhanatun nafs. Karena yang nanti akan mendorong, mengajak orang itu untuk bohong, itu adalah jiwa yang hina. Makanya kalau penguasa tukang bohong berarti memang norak, ya, itu norak, ya, apa namanya, katrok, ya kan, jiwanya hina, ya kan, gitu kan, betul ya, muhanatun nafsi, ya, jiwanya hina. Nah, wal malik la yakunu muhanan, sementara penguasa itu nggak boleh jiwanya hina. Penguasa itu jiwanya harus mulia. Masalahnya mereka-mereka ya oligarki ini di belakang itu
Mereka pengen penguasanya kayak begitu, yang muhan, yang tadi yang hina tadi, supaya apa? Bisa dikendalikan, bisa disuruh-suruh, gitu, bisa di dikte, nah, itu karena jiwanya hina tadi. Makanya penguasa tidak boleh jiwanya hina, tidak boleh jiwanya hina, karena kalau jiwanya hina ya kayak begitu tadi, dia akan mudah berbohong, dia nggak akan jujur, gitu. Waqala ba'du alil adab, dan sebagian ahli adab mengatakan kun shadiqan fi syai'in taquluhu. Jadilah kamu orang yang jujur di dalam sesuatu yang kamu ucapkan. Wala taku kadzaban fatut amunafiqan, dan kamu jangan pernah menjadi orang yang pembohong. Fatut sehingga kamu akan disebut munafiqan, sebagai orang munafik. Ya. Bahkan kemudian waqala badul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan awalus sa'adatil malik, jadi kebahagiaan bagi seorang penguasa itu apa? Sidquhu. Jadi kalau penguasa itu jujur, maka itu adalah awal kebahagiaan bagi dia. Wa awwalu halaki, dan awal kebinasan dia adalah juruhu. Ya, kedurjanaan dia, termasuk kebohongan dia, kadibu dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dia itu bohong, maka itu adalah awal kebinasaan dia. Nah, ini gambaran ya yang kita bisa pahami gitu. Jadi bagaimana sikap jujur tadi itu harus menjadi sifat bukan hanya penguasa, ya. Antum saja misalnya gitu ya, kalau kepada keluarganya biasa jujur, itu lebih enak. Meskipun kadang-kadang ada yang pahit gitu. Tapi kan jujur. Ya, termasuk keluarganya nggak akan curiga. Ya kan, karena kita biasa jujur. Jadi mau keluar kota 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, nggak akan curiga keluarga. Ya kan? Ya. Karena jujur. Coba bayangkan, sahabat itu kalau perang, mereka meninggalkan keluarganya minimal 3 bulan. Ya kan? 3 bulan. Ya. Dulu saya ya, dulu awal-awal ya, waktu masih muda umur 20-an. Ya kita biasa. Habis nikah, kita baru seminggu nikah, keluarga kita tinggalkan. Ya, setelah itu bahkan kadang 6 bulan ya, baru kemudian tapi ya biasa, karena tadi kita sudah sama-sama percaya, sama-sama yakin. Dari mana? Keyakinan itu dibentuk karena kejujuran. Ya, ya nggak akan khawatir gitu, nggak akan khawatir. Nanti gimana-gimana nggak akan khawatir. Karena tadi, ya itu tadi. Makanya kejujuran itu dikatakan kulan nasi hakikun bisidiki. Semua orang itu harusnya ya jujur. Bahkan ahakkuhum bi al-malik. Orang yang paling layak untuk jujur itu adalah penguasa. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah gambaran ya tentang bagaimana kita ya dalam hal ini belajar tentang tabiat, belajar tentang sifat, belajar tentang adab. Meskipun nanti di dalam kasus ini ya, kasus istisna itu. Jadi ada kadab ya, al-kadab, al-kadib ya, al-kadib itu kan hukumnya haram gitu, enggak boleh. Nah, hanya saja nanti ada istisna, ada pengecualian dalam 3 hal. Ya, kecuali dalam 3. Nah, ini istisna. Ya, ada istisna. Ada pengecualian. Ya, ini ada istisna, ya. Jadi ada istisna dalam 3 hal. Nah, ini. Pertama apa? Jadi bohong pada saat perang, fil harbi.
Nah ini bohong pada saat perang boleh. Karena Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Perang itu tipu muslihat. Maka orang berperang boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika orang itu ya dia ditangkap jadi yang kedua itu jadi al-harbu khid'ah itu termasuk ketika orang itu ditangkap macam-macam tadi. Yang kedua itu adalah pada saat islah ya. Dzatil bayin itu. Jadi islah dzatil bayin. Ada dua orang ini berselisih. Kita mau damaikan. Kalau antum jujur, nggak jadi damai itu. Ya kan? Nggak jadi damai. Jadi kadang-kadang kita nggak jujur. Untuk apa? Mendamaikan dua sahabat yang sedang bertikai tadi. Tapi dengan tidak jujur itu orang itu bisa damai. Gitu loh. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah tidak jujur kepada istri. Ya. Tapi di sini nanti ya ini kepada zauja. Dalam hal apa? Ya. Dalam hal yang tidak terkait dengan hak dan kewajiban dia. Tapi kalau terkait dengan hak dan kewajiban dia, nah itu nggak boleh. Jadi misalnya begini, ya, antum nih sudah ngasih nafkah kepada istri. Kewajibannya kan jadi penuh kan berarti hak dan kewajibannya dia jadi penuh. Terus antum apa namanya katakanlah misalnya punya sesuatu yang antum sembunyikan untuk misalnya membiayai ibunya, membiayai adiknya, membiayai siapa antum nggak cerita. Ya, antum nggak cerita. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang ketika orang itu ngomong, itu kan bisa menimbulkan masalah. Nanti istrinya apa namanya? Kok dia lebih banyak daripada kamu ngasih aku? Ya kan? Nah, dalam kasus seperti itu antum boleh tidak menceritakan. Antum ya kalau itu tidak ada hubungannya sama hak dan kewajiban dia enggak masalah. Ya. Jadi itu boleh. Selama itu tidak terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, ini termasuk yang apa namanya 3 kebolehan yang masuk dalam kategori istisna tadi. Ya. Nah, ini. Jadi itu sedikit ya supaya kita juga paham. Karena kalau kita bicara soal as-sidq wal kadzib, itu bicara soal akhlak. Bicara soal akhlak ya ini ya, as-sidq wal kadzib itu, ya. Ini lawannya as-sidqu, ya. Ini bicara akhlak. Jadi ini kan masalah akhlak ini. Ya kan? Nah, dalam pandangan Islam akhlak itu tidak dilihat limujarradi sifat. Itu. Dia bukan hanya sifat. Ya. Tapi akhlak itu adalah ahkam syariah. Jadi akhlak itu hukum syara. Artinya apa? Kalau kita bicara akhlak itu sebagai hukum syara, maka kita tidak boleh hanya melihat baik dan buruk tanpa melihat hukum syaraknya. Karena itu yang menentukan kapan jujur itu baik, kapan jujur itu buruk. Itu hukum syarak. Karena itu kalau antum misalnya ya di dalam peperangan antum jujur itu buruk. Bisa kalah. Kalau antum mendamaikan teman tadi antum jujur buruk. Nggak akan damai. Antum mau menjaga keharmonisan hubungan suami istri, antum kadang-kadang jujur dalam perkara yang tidak menjadi hak dan kewajiban antum pada dia. Semua antum ceritakan pada dia. Padahal mungkin ada cerita-cerita yang
ya bisa membuat dia tersinggung gitu. Atau mungkin membuat dia tidak berkenan. Gitu. Maka dalam hal seperti itu tidak baik. Antum jujur. Gitu. Justru sebaliknya antum boleh untuk tidak jujur. Untuk apa? Menjaga perasaan istri antum. Menjaga keharmonisan keluarga antum. Itu namanya ahkam syariah, itu namanya hukum syara. Jadi tidak semata-mata standarnya itu adalah baik dan buruk menurut perasaan. Jadi karena itu tidak bisa dikatakan jujur itu baik nanti dulu. Bohong itu buruk nanti dulu. Nah, jadi harus dilihat. Ya karena itu makanya ada namanya mula bisat. Jadi mula bisat itu ada variabel yang menyertai. Nah, itu namanya mula bisat. Ya. Nah, mula bisat itulah yang kemudian nanti menentukan hukum. Ya. Sama lah, misalnya seperti gini, antum duduk. Duduk itu tidak bisa dinilai baik dan buruk dari duduknya. Tapi dilihat konteksnya, itu namanya mula bisat. Kalau antum duduknya nongkrong, dugem, ya, maka mula bisatnya ya maksiat tadi. Berarti apa? Duduknya sama duduk, tapi nilainya berbeda dengan duduk ngaji, dengan duduk misalnya untuk wirid, dzikir, ibadah, beda. Sama-sama duduknya. Tapi yang membedakan itu adalah mula bisatnya, variabelnya. Paham ya? Nah, jadi karena itu hukum syara itu harus kita lihat tadi konteksnya. Ya. Jadi dalam melihat akhlak, makanya akhlak itu jadi laisa mujarradi sifat. Dia bukan yang sekedar sifat. Tapi akhlak itu harus distandari dengan ahkam syariah. Nah, di dalam hukum syara itu nanti di situ ada namanya mula bisat tadi. Ya, ada apa namanya? Manat, ada objek-objek, ada variabel-variabel yang kemudian menentukan perbuatan yang sama itu dengan hukum yang berbeda. Itu kita masih paham. Gitu. Ya. Ini. Jelas ya? Nah, itu namanya akhlak. Jadi begitu. Ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan as-sidqu wal kadhib. Ya, as-sidqu wal kadhib. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat berikutnya ya, itu adalah al-wasfus samin. Sifat yang ke-8 itu adalah ra'fah. Ya. Ra'fah itu adalah sifat penyayang. Ya, kasih sayang. I'lam anna ra'fata. Ya, jabalatun karimatun. Taktadiha khalul muluk. Jadi ra'fah itu adalah apa? Bisa kita katakan merupakan jabala. Jabala itu sesuatu yang Allah ciptakan ya di dalam diri kita, tapi karimah. Ya, jadi sesuatu yang mulia, taktadiha. Di mana sesuatu yang mulia tadi itu dituntut oleh apa? Halul, ya, dituntut oleh halul muluk, oleh seorang penguasa. Jadi para penguasa itu harus memiliki ra'fah. Li'anna tab'athum ala khirasatil ummah. Karena sifat ra'fah itu akan mendorong mereka, para penguasa itu, untuk apa? Menjaga umat. Jadi kalau penguasa itu tidak peduli dengan umat, dia juali lautnya, dia juali macam-macamnya tadi itu, berarti dia tidak punya ra'fah. Ya kan? Dia tidak punya ra'fah. Enggak peduli rakyatnya kelaparan, enggak peduli rakyatnya miskin, enggak peduli rakyatnya bunuh diri macam-macam, enggak peduli. Itu berarti penguasa itu tidak punya ra'fah. Wa kamal, ya, di situ juga wa kamalu syuf juga merupakan bentuk kesempurnaan. Jadi kalau tadi itu jabalatun karimatak tadi halul muluk. Nah, maka ra'fah itu juga merupakan kamalu syuf. Jadi syufqa itu adalah syufqa itu juga sifat penyayang yang jadi orang itu kalau punya ra'fah itu akan menyempurnakan syufqa dia. Wa tahannun. Tahannun itu dari kata hanan. Hanan itu artinya orang itu sayang juga. Ya. Jadi kalau seorang ibu itu hanun, ya, berarti ibu itu apa? Penyayang. Gitu. Wa tahannun ala ra'iyah, dan orang itu
akan menyayangi rakyatnya wa du'afaiha, dan termasuk para du'afa dari rakyatnya tadi. Wastina'ul ma'ruf ilaihim, ya, dan bagaimana kema'rufan itu diciptakan, direka terhadap mereka. Wakaful adiyah, kalau orang itu punya ra'fah, belas kasih, maka orang itu akan kaful adiyah, dia akan memadamkan, ya, kalau ada sesuatu yang akan bisa menyengsarakan, dia akan padamkan, dia akan tutup, dia akan hentikan. Ya. Coba, misalnya kayak kasus judi online. Kalau penguasa itu punya ra'fah, tutup, selesai. Mau bicara apa? Narkoba, tutup, selesai. Bicara apa lagi? Ya, tawuran. Itu adiyah semua, hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menyengsarakan. Orang yang punya ra'fah tadi, dia akan tutup semua. Dia akan hentikan semuanya. Ya. Ini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ma'ruf indar ruhama." Kamu cari kebaikan itu pada orang-orang yang ruhama, penuh kasih sayang. Kenapa kita disuruh mencari kebaikan al-ma'ruf itu kepada ruhama? Min ummati, dari kalangan umatku. Makanya kalau kita ingin baik, ya berarti ya penguasa itu harus yang dipilih, harus ruhama. Makanya di dalam doanya itu kan Rasul mengatakan wala tusallit alaina man lam yarhamuna. Ya, man la yarhamuna. Ya. Jadi jangan engkau jadikan penguasa ya yang memimpin kami man la yarhamuna. Penguasa yang tidak punya kasih sayang, tidak punya belas kasihan pada kami. Itu doa yang diajarkan Nabi. Wa aisyu fi aknafihim, dan kamu hiduplah fi aknafihim, artinya di bawah. Aknaf itu apa, bisa kita artikan di bawah lindungan, penjagaan ya mereka. Jadi orang-orang yang punya sifat ruhama tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yarhamu min ibadi illa ruhama. Sesungguhnya Allah tidak merahmati, tidak menyayangi hamba-hambanya illa ruhama, kecuali hamba itu juga penyayang. Gitu. Makanya dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadisnya. Irhamu, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah ini. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu kasihanilah orang yang di muka bumi, maksudnya manusia dan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan menyayangimu. Nah ini senada dengan hadis tadi, innallaha la yarhamu min ibadihi illa ruhama. Jadi Allah tidak akan menyayangi hamba-hambanya kecuali yang ruhama. Makanya kemudian disebutkan di sini irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini lanjutannya tadi. Ya. Itu perintah Rasulullah. Nah, kemudian di sini ada riwayat yang menarik ya, warawa Malik itu meriwayatkan anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu pernah memanggil da'a rajulan yasta'milu ala ba'di madaini Syam. Ya. Jadi Rasulullah itu, Umar itu pernah memanggil orang. Orang itu akan diangkat menjadi amil, menjadi pegawainya, menjadi pejabatnya di daerah, di sebagian wilayah Syam, madaini Syam. Faji'a bi waladin saghirin li Umar. Kemudian didatangkanlah, ya, ada seorang anak kecil didatangkan, dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu. Fa akhadha Umar ila sadrihi. Maka kemudian Umar, ketika ada anak kecil dihadapkan pada Umar, anak kecil itu kemudian digendong sama Umar, ya, digendong sama Umar. Gitu. Apa begini ya, sampai kemudian nempel di dadanya. Summa qabbalahu, kemudian Umar menciumnya. Faqala dzalikar rajul, lalu orang yang mau diangkat Umar tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, atukabbilahu. Ya, atukabbilahu, apakah engkau menciuminya? Katanya, na'am. Iya. Qala wallahi, katanya, innali auladan
demi Allah saya itu punya banyak anak. Maqabbaltu wahidan minhum, aku nggak pernah mencium seorang pun dari mereka qattu sama sekali. Kaget Umar. Ya kan? Faqala la Umar, maka Umar kemudian mengatakan kepada orang itu, antala tarham, ya, antala tarhamu waladak, kamu tidak mengasihi anak-anakmu, wala tatahannan alaihi, dan kamu tidak punya sikap hanun tadi itu ya, kasih sayang kepada dia. Kalau begitu fa'antalin nasi aqallu rahmatan wa tahninan, katanya. Kalau begitu, kalau kamu kepada anakmu sendiri enggak sayang, kalau kamu kepada anakmu sendiri ya tidak penuh dengan kasih sayang, maka kamu pasti kepada orang akan ya lebih tidak sayang, akan lebih tidak cinta lagi. Kalau kamu kepada anakmu saja enggak begitu, apalagi dengan orang lain. Jadi cara Umar menilai itu sederhana. Ya kan? Jadi cara Umar menilai itu sederhana. Dari mana tadi itu? Dari sikap dia. Jadi makanya kan, kalau orang itu dengan keluarganya, dia penyayang, dia perhatian, maka insya Allah dia akan perhatian pada orang lain. Gitu. Ya. Kalau dia kepada keluarganya tidak perhatian, apalagi kepada orang lain. Enggak akan. Ya, enggak akan. Kemudian summa sarafahu, lalu ya Umar meninggalkan dia walam yastamilhu, dan Umar tidak jadi mengangkatnya. Ya. Summa qala, lalu Umar mengatakan apa ini kalimat Umar? La yasluhu walin man la rahmata indahu li ra'iyati. Tidak layak seorang wali, seseorang itu menjadi wali, man, orang, la rahmata indahu, yang dia tidak punya kasih sayang li ra'iyatihi, kepada rakyat. Nah, ini. Jadi kalau orang itu tidak punya sifat kasih sayang pada rakyatnya, dia enggak layak diangkat menjadi wali. Dia tidak layak diangkat menjadi pemimpin. Nah, jadi karena itu salah satu sifat pemimpin itu harus ruhama. Ya, harus rahim. Termasuk guru. Ya. Makanya salah satu sifat dari guru itu adalah ini sifat yang disebutkan ya sebagai sifat guru itu harus rahimul qalbi. Ini rahimul qalbi. Ini sifat guru. Ya. Ini sifatul muallim. Ini. Sifatnya guru itu harus punya rahimul qalbi. Ya. Jadi dia harus punya hati yang rahim. Kasih sayang. Kalau dia tidak punya rahimul qalbi, tidak punya hati yang penyayang tadi, loh, mendidik orang itu kan butuh kasih sayang. Kita menyelamatkan orang itu kan bentuk kasih sayang. Gitu. Kalau orang itu nggak punya rahimul qalbi, bagaimana dia mau mendidik orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi ini harus dimiliki. Rahimul qalbi ini sifat dari seorang pendidik. Ya. Nah, itu makanya rahim ya atau rohama itu mutlak bagi seorang pemimpin. Ya, itu kalau dia tidak punya sifat rohama atau rahimul qalbi tadi nggak boleh. Gitu. Nah, ini yang lebih menarik di sini ya. Warawa Malik anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Malik bahwa Umar radhiyallahu anhu itu marra bitoriqi Makkah. Jadi suatu ketika beliau itu lewat di jalan Makkah. Fa'absara ra'yan, lalu beliau melihat ada seorang pengembala yar'a ghanamahu fi makanin jadmin. Jadi beliau itu melihat ada seorang pengembala kambing menggembalakan kambing di tempat yang ya maksudnya tempat itu tempat yang bukan tempat yang subur. Ya, bukan tempat yang subur, tempat yang kering. Mekah itu kan enggak semuanya subur kan?
Gitu. Fanadahu, kemudian Umar memanggilnya. Waqala, lalu Umar mengatakan apa? Undur, kamu cari makanan tempat khosoban yang subur. Ya. Kamu cari tempat yang subur. Falhik bihi. Lalu kamu bawa ke sana kambingmu itu. Itu loh. Kamu bawa ke sana. Summa qala ala itsri dzalika. Lalu setelah itu Umar mengatakan kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati, karena nanti setiap penggembala itu akan ditanya. Gitu. Diminta pertanggungjawaban terhadap apa? Terhadap siapa? Terhadap gembalaannya. Ya kan? Makanya kullukum mas'ulun, kalian semuanya adalah mas'ul, akan ditanya, wa kullukum ra'in, maaf. Kalian semuanya adalah ra'in penggembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian akan ditanya tentang apa? Gembalaan kalian. Jadi kita itu ngurus istri, ngurus anak, itu tugas kita semua. Maka ketika kita, jadi istri antum itu cerminan diri antum. Anak antum itu cerminan diri antum. Ya kan? Jangan nyalain orang lain. Gitu. Jadi nanti anaknya jadi apa? Disalahin sekolahnya. Ya, yang disalahin orang lain, temannya. Salahin diri antum. Kenapa kok anak saya jadi begini? Kenapa istri saya atau keluarga saya jadi begini? Gitu. Dan jangan sekali-kali menjadikan kesibukan termasuk dakwah itu menjadi kambing hitam. Ya, untuk apa? Kegagalan kita di dalam membangun atau mengurus keluarga. Enggak boleh. Ya. Karena berarti apa? Antum ibarat gembala tadi tidak memberikan haknya gembalaan antum. Seperti Umar mengatakan kepada penggembala yang menggembalakan kambingnya di tempat yang gersang tadi. Ya kan? Artinya apa? Itu kesalahan penggembala tadi. Gitu. Kesalahan penggembala tadi. Jangan menyalahkan kambingnya. Jangan menyalahkan gembalaannya. Salahkanlah penggembalanya. Kalau penggembalanya itu benar, maka insya Allah gembalaannya akan benar. Nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang sakit. Ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi di sini penting ya, kita itu memiliki mindset yang benar. Nah, mindset yang benar inilah yang nanti akan menjadi sumber dari semuanya. Kita meskipun punya apapun, tapi kalau mindsetnya salah, itu akan punya dampak yang buruk. Ya, itu termasuk tadi dalam menyikapi persoalan. Nah, itu karena itu poinnya tadi. Ya, jadi intinya kita itu harus benar. Gitu. Dalam riayah tadi harus benar, termasuk dalam memperlakukan tanggung jawab kita itu harus benar. Ya. Jadi makanya Nabi itu mengingatkan, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap yang punya hak itu haknya. Gitu. Kalau kita itu bisa adil seperti itu, anak kita berikan haknya, istri kita berikan haknya, orang tua kita berikan haknya, saudara kita berikan haknya. Nggak ada masalah keluarga kita, nggak ada konflik antara istri dengan mertuanya, istri dengan saudara, nggak ada. Kenapa? Karena kita berikan semua haknya. Nggak ada masalah kita dengan anak kita, karena kita berikan haknya. Nggak ada masalah kita mungkin dengan orang tua kita, karena kita berikan haknya. Semua itu kalau diberikan haknya, insya Allah nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah karena kita tidak adil. Ya, karena kita tidak adil. Apa yang seharusnya punya hak, haknya tidak kita berikan, itu yang menyebabkan kemudian akhirnya masalah. Baik ya, sampai di sini karena sudah pukul 6.12. Ya, kalau mungkin ada yang mau diskusi, mau bertanya silakan.